وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca dan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kaji kita pada bab yang kelima, yaitu adab-adab dalam bertayamum. Tayamum adalah sebuah sarana untuk pengganti dari sarana bersuci kita. Jadi dalam sarana bersuci itu ada kalanya dengan air, ada kalanya dengan batu, ada kalanya dengan menyamak, dan ada kalanya dengan bertayamum. Tentu tayamum ini bukan sebagai alat utama untuk kita bersuci, tapi karena ketidakadaan air atau ketidakmampuan kita menggunakan air, maka disitulah sebagai pengganti air tersebut, yaitu dengan cara kita bertayamum. Maka perlu dan harus kita mempelajari akan tayamum ini, karena banyak di antara kita mungkin kalau yang ada air jarang terjadi, karena kita ini berlebihan aja, banyak di mana-mana banyak, bahkan ada diminta pun hujan aja terus. Cuman semingguan ini belum hujan Pak. Artinya baju kita ini banyak, jarang kita dalam keadaan musafir, bepergian pun di mana tempat selalu ada saja air. Musholla banyak, masjid banyak, di jalanan masih banyak. Kalaupun habis air, orang berjual masih harga normal. Ada yang larang benar, mahal benar, ada. Artinya kalau alasan tidak ada air itu hampir jarang kita itu bertayamum. Tapi yang kedua, kita bertayamum itu karena tidak mampu menggunakan air, ini banyak. Apalagi kalau lagi garing, lagi sakit, dan kita ini pasti sakit, pasti garing. Ada yang insya Allah, ada yang kayak Fir'aun, ada kita ini. Fir'aun itu orang yang ada pernah sakit dalam masa hidupnya. Jangankan sakit yang besar, yang parah, sakit giginya kan susah, sakit kepalanya kan susah. Ya kayak ibarat kita itu behingusannya kan susah. Kita ini behingusannya kalau kayak itu, sakit kepala, apalagi tambah kuhal, tambah banyak sakit. Sakit di pinggang, sakit di betis, sakit di mana-mana. Itu Fir'aun semasa hidup kada pernah garing, kada pernah sakit. Hanya sekali saja saat dikejar oleh ularnya Nabi Musa, itulah Fir'aun lari sampai ke Picirit, terpengirang di jalan. Jadi pernah sekali itu hanya Fir'aun itu ketakutan, akhirnya
tapi cirik. Dan sakit perutnya Fir'aun itu, tapi cirik tadi itu bukan hanya sehari 2 hari, 40 hari sakit perutnya. Jadi itu aja yang pernah menimpa Fir'aun tersebut. Makanya mengaku Tuhan. Ia punya kerajaan, ia memimpin sebuah kerajaan yang besar. Bahkan pimpinannya itu, jabatannya itu lebih dari 400 tahun. Kita seperiode 2 periode aja sudah bina lawas. Ini 400 tahun. Bisa kita bayangkan kayak tersiksanya Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa saat itu, dijajah oleh yang namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tidak pernah dari. Nah, sedangkan kita ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang garing, kadang-kadang kita tidak bisa memakai air karena lupa dan lain hal sebagainya. Kata dokternya, dokter kulit kita nggak boleh kena air Pak ya. Jangan dulu tangannya kena air, jangan dulu kakinya kena air, nanti penyakitnya tambah parah. Atau kita banyak infus dan lain hal sebagainya di tangan, tidak mungkin kita untuk berwudu kena air. Lalu bagaimana cara kita untuk ibadah? Sedangkan sholat tetap hukumnya wajib selama akal masih sehat, selama jantung masih berdetak, maka yang namanya sholat 5 waktu tidak ada alasan untuk ditinggalkan, kecuali akalnya rusak, gila, itu kan wajib lagi sembahyang. Jadi selama akal kita sehat, selama jantung masih berdetak, artinya masih hidup, yang namanya sholat 5 waktu tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Tapi agama itu selalu mudah dan mempermudah akan umatnya. Kita kada kau berdiri duduk, kita kada kau berduduk berbaring, kita kada kau berbaring terlentang, kita kada bisa terlentang pakai isyarat mata aja sembahyang. Kada kau isyarat mata hati sembahyang, pakai hati sembahyang. Kada kau dua pakai hati, mati aja kan dosa sembahyang. Apalagi sembahyang pakai hati aja kada bisa, mati. Maka ada solusi di dalam agama karena memperatkan. Kita kada ada air, atau kita ada air tapi tidak bisa menggunakannya, tayamum. Jangan langsung beralasan dan berkata ya sembahyangnya enak, libur habis sehat hanya sembahyang. Nah, ini yang banyak terjadi. Mohon maaf yang garing-garing, terutama pian-pian yang sudah tua-tua, bila dia menghadapi garing harus siap bisa bertayamum. Jangan kena bingung, jangan kena kayak apa ini kayak apa, lalu mengatakan kain aja sembahyangnya bila sehat. Dia pun sehat, mau mati pas garing tadi berapa sembahyang yang dijalankan. Maka oleh karenanya takutlah kita meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Tidak ada alasan dari bang semalam berahwat, ada diterima alasan garing, uyuh, susah dan sebagainya. Ada solusi, ada keringanannya. Nah, dan ini sering kita berkunjung menjenguk orang garing, terutama yang tua-tua. Pas kita menjenguk, yang kita takuti pertama kali kayak bagian sehat, alhamdulillah kayaknya durai. Oh jangan sembahyang, aduh kayak apa sembahyang? Nah, kenapa kayak? Dia tahu kalau sembahyang, ada libur dulu aja. Nah, libur di mana ada libur sembahyang? Itu banyak terjadi ketika kita itu jatuh sakit. Kenapa? Koler, berwudunya koler, bertayamumnya kada bisa, akhirnya ada sembahyang semampunya.
walaupun sholat kita itu sebetulnya kada sah. Walaupun, kenapa kada sah? Karena kita bawa najis, infus, darah, berarti ada najis. Sembahyang kita infus sah, ada sah sebetulnya. Tapi kewajiban kita sholat. Maka sholat kita tadi itu untuk menggugurkan kewajiban saat itu, karena masuk waktunya sholat. Nanti setelah kita sembuh, itu sholat yang waktu kita sakit tadi itu mengerjakannya diulang kembali, namanya diqadha sholatnya. Wah, capek-capek Ustaz, pacak dibayar juga sembahyangnya, jujur. Tapi tatkala masuk waktunya kita kada sholat, disitulah dosanya. Seandainya kita meninggal saat itu, berarti kita meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Nabi dalam hadisnya mengancam, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja, terang-terangan, bukan karena paksaan, maka sungguh dia telah kufur dengan secara terang-terangan. Na'udzubillah. Berarti untuk apa kita sembahyang lagi sakit tadi? Pacangan dibayar juga mau sembuh. Kalau kita meninggal saat itu belum sempat membayarnya, maka kita ditulis oleh Allah sudah mengerjakan sholat. Jadi bukan orang yang tertinggal sembahyang dalam keadaan meninggal tersebut. Itu tujuannya. Walaupun setelah kita sampai atau setelah kita sembuh, kita qadha nanti sholat. Sama halnya orang musafir, orang bepergian, berpesawat misalnya. Lalu sholatlah, karena masuknya waktu sholat di pesawat kita sembahyang. Karena tujuan jauh, luar negeri, ke Eropa misalnya, umroh misalnya, ke Amerika misalnya, ya. Lalu di tengah pesawat sudah masuk waktunya zuhur, sholatlah kita. Padahal sholat di pesawat air ada air, cuma tidak boleh wudu. Yang ada kita kena denda, kena marah oleh pramugari. Ada debu, ada debu di pesawat. Yang mau gimana itu lain debu. Yang ada di pesawat bukan debu dari tanah. Lalu kayak pas sholatlah kita hanya sekedar menghormati waktu namanya. Jadi sembahyang semampunya. Ada wudu, ada bertayamum, sembahyang semampunya, berduduk. Kalau usah dipaksa berdiri, yang ada injak orang kan berdiri di tengah jalan pesawat itu. Jadi duduk di bangku sembahyang. Nanti setelah sampai tujuan, wajib sholat yang kita kerjakan di pesawat untuk kita qadha atau dibayar, diulangi sembahyangnya tersebut. Dan ini telah Nabi wanti-wanti banyaknya orang meninggalkan sholat itu, kata Nabi, ketika mereka sakit itu banyak cucukan di tangan, awak bina lemes, langsung aja libur sembahyang yang ada itu. Tapi ada keringanan bagi orang yang sakitnya parah, maka boleh bagi orang itu menjamak sholatnya, digabung. Asarnya dikerjakan di zuhur, tapi hanya boleh jamak takdim, takhir kalau boleh. Ini bagi orang yang sakit. Isyaknya dikerjakan di waktu maghrib. Jadi habis makan, minum obat, gurih, biar dokter gurih. Jadi kada memikirkan sholat isya lagi. Yang sehat kada perlu mewudukan lagi, kada perlu membantu ke WC dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Sudah isya. Kapan? Di waktu maghrib. Itu keringanan bagi orang yang sakit. Nah, sini bab adab-adab dalam bertayamum. Itu sekilas tentang tayamum. Apabila engkau, kata Imam Ghazali, tidak dapat menggunakan air karena pertama ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya, artinya
tentunya kita ke depan sudah mencari itu kurang lebih berapa sekilo atau berapa meter. Kita cari ke depan, kita cari ke kanan, kita cari ke kiri, kita cari di arah belakang. Memang semua tidak ada air saat itu, maka boleh tayamum. Sesudah mencari, jangan di rumah pada baju langsung tayamum. Kalau di masjid ada, kalau di musola ada, kalau tetangga ada. Jadi jangan alasan kita bertayamum karena kadada air di rumah. Yang kadada air di rumah mungkin kada bayar 3 bulan, wajar aja kadada bayar. Tapi hingga ada, di depan ada, di belakang ada, tapi belum berusaha untuk mencari, maka kada sah tayamum tersebut. Harus mencari terlebih dahulu. Cari kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nggak ada juga, baru boleh tayamum. Atau yang kedua sebab udur, sakit, gara-gara sakit, ada luka, ada obat di tangan dan dalam anggota wudhu, misalnya kepalanya berperban, kakinya berperban, misalnya, maka dokter pun melarang untuk terkena air. Luka tersebut bisa bertambah parah sakitnya atau bisa melambatkan penyembuhan sakitnya, maka boleh orang tersebut bertayamum. Yang ketiga, atau ada halangan daripada sampainya mencapai air disebabkan adanya binatang buas, atau sebab dia ditahan dalam penjara. Contoh, kalau kita sedang musafir di hutan, ya, kan ada orang mendaki gunung hiking yang mana perjalanannya sampai beberapa hari untuk ke puncak. Lalu tatkala sudah masuknya waktu sholat, kita hendak sembahyang, cari air habis. Di sekeliling habis, sekalinya di depan ada kolam air, tapi di situ ada singanya. Singa mungkin wani wudhu situ, tapi nyawa taruhannya jangan. Al-Quran mengatakan wala talukanna ila wala tulqu aydikum ila tahlukah, jangan engkau melontarkan dirimu dalam kebinasaan. Tidak boleh kita sengaja untuk mati konyol, tidak boleh. Otomatis kita harus menjaga diri. Bagaimana kita menjaga dirinya? Kita jauhi singa tersebut. Jangan ditantang, jangan dilawan. Tapi di situ ada air. Kalau kita kada ke sana berwudu, kita kada bisa sembahyang. Tapi terhalang dengan adanya binatang, maka boleh tayamum saat itu. Atau kita di dalam tahanan penjara orang kafir biasanya. Kita mau wudu kada diizinkan, tidak boleh. Sedangkan di dalam tahanan, di dalam sel tidak ada air untuk kita berwudu, maka boleh saat itu kita melakukan tayamum. Yang keempat, atau karena air itu sedikit, ada cuma ada banyak. Nah, sebotolannya ada banyak. Cukuplah ini berwudu, cukup diimit-imit, cukup hanya sedikit. Yang mana sedikit ini hanya cukup untuk menghilangkan dahaga kita atau dahaga kawanmu. Kita berkawan, minumnya kita pakai wudu, kita kada minum. Pun kada minum kita kada minum, taruhannya nyawa kita. Ini minum itu sudah ini, kita sedang di padang pasir, padang tandus. Ada memungkinkan bahwa ada air di dekat-dekat sini, maka ini kita jaga, kita pelihara, kita sayangi. Lalu bagaimana wudunya? Padahal ada air, maka boleh wudunya dengan tayamum. Yang kelima, atau karena air itu milik orang lain, orang lainnya yang dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa, maka ada perlu kita membeli dan berwudu pakai air. Cukup tayamum.
siapa tahu mungkin terjadi ya Pak Bu ya. Mungkin baju kita kritis nggak ada air ya. Lalu ada orang yang menyimpan air, akhirnya ini jual Pak. Tapi ini menjual air, orang normalnya seliter misalnya 5.000, ini menjual 20.000 lah, artinya beda harga dengan harga normal. Maka boleh kita kadang membelinya walaupun ada air jika kita beli, tapi boleh kita bertayamum. Atau yang karena ada luka dan sakit di badanmu yang engkau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air, ragu imun yang pakai air bisa bertambah penyakit, ya sudah dia lakukan tayamum boleh. Nah itu alasan-alasan yang kita itu diperbolehkan untuk bertayamum. Maka kata Imam Ghazali dalam keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuknya waktu sembahyang fardu. Jadi syaratnya orang bertayamum itu boleh kalau sudah masuk waktunya sholat zuhur setengah 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu zuhur. Maka di saat masuk waktu itulah kita wajib mencari air. Sebelumnya belum wajib, tapi sudah masuk waktu salat kita wajib cari air. Oh, ada air. Selesai, berarti boleh tayamum. Maka bertayamum ini hanya boleh dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kalau yang zuhur setengah 1 jam 12 kita tayamum, ada sah tayamumnya karena belum masuk waktu sholat. Misalnya pian garing sakit, lalu kada bisa pakai air, kada boleh pakai air untuk berwudu, lalu pian bertayamum sedangkan waktu sembahyang masih 10 menit lagi. Aku anak bertayamum ini nyaman bila azan hendak sembahyang berdahulu. Bolehkah dan sahkah tayamumnya? Maka jawabannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena 10 menit lagi hanya masuk waktu zuhur, sedangkan sidin sudah bertayamum sebelumnya, maka tayamumnya tidak sah. Jadi harus masuk waktu sholat. Ini yang pertama. Kemudian carilah tanah yang baik, yang berdebu, yang suci, yang tidak bercampur dengan benda lain. Kalau kita hendak mencari tanah yang suci, ambil yang di dalam, gali sedikit, ambil yang di dalam. Yang diambil bukan tanahnya, tapi debunya. Ada debunya, ada pasir sedikit debunya. Nah itu yang buat tayamum. Jangan tanah liat coklat sama ini, jangan tanah liat diulah tayamum. Jangan tanah basah, tanah kering yang ada debunya, ada pasirnya. Jangan debu yang ada di mobil itu lah ya, itu bekas asap sate, asap terak, asap macam-macam. Ambil dari tanah, gali sedikit, ambil tanah, dibersihin. Maka di situ ada debunya, ada pasirnya. Nah itu yang namanya tanah yang suci untuk dijadikan tayamum. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkanlah kedua telapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniatlah olehmu akan istibah atas sholat. Caranya tayamum, debu kita hamparkan di piring, di lampat atau di kertas, di suproh alas makan itu misalnya buat makan, kita taruh tanah, lalu tangan kita tempelkan dan merapatkan tangannya. Apakah di situ berniat? Belum. Tatkala kita mengangkat tangan kita,
maka disitulah niat tayamumnya. Jadi pas pian mengangkat, jadi pas mengangkat itu ditapok dulu, namun langsung wah tabel bubur tanah. Jadi ambil pas mengangkat, disitulah dia sah jaku bertayamum untuk istibah atas sholat, untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi dari mengangkat sampai ke wajah beda dengan berwudu. Kalau dia berwudu niatnya pas air membasuh wajah. Kalau tayamum niatnya dari mengangkat tangan dari debu, disitulah berniat. Nah, menampiknya kehingga jangan di sini. Jadi mustakmal kena debunya. Jatuh bertayamum untuk membolehkan sholat. Jadi tayamum bukan menggugurkan, karena dia hanya untuk membolehkan sholat. Satu kali ataupun untuk wajah. Apakah sunnah 3 kali? Tidak, sekali aja wajah. Selesai. Lalu tepuklah yang kedua untuk kedua tanganmu. Nah, lalu engkau sapukan kedua tangan, bersihkan. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Sama ada itu tebal atau tipis, kemudian tanggalkanlah cincinmu jika ada. Bila ada cincin, jam tangan, galang, itu kita lepas dahulu semuanya. Galangnya, cincinnya lepas. Tadi yang masalah wajah, kata beliau, kada perlu kita sampai memastikan debu tadi apakah telah mengusap seluruh wajah, itu kada wajib juga. Yang penting wajah sudah diusap. Lain ayat kita berwudu harus memastikan air sudah membasahi seluruh wajahnya tersebut. Berwudu ada perlu kita sampai demikian, yang penting sudah kita usap, gugur dalam kewajiban tayamumnya. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jarinya. Kalau tadi dirapatkan, sekarang direnggangkan. Pukulan kedua kita renggangkan jari jemari. Lalu sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Jadi dalam tayamum ini hanya 2 kali pukulan saja. Yang pertama ke wajah, pukulan kedua untuk 2 tangan. Jadi ini untuk 2 tangan, bukan 2 kali kita tepuk untuk tangan. Maka caranya setelah pian tepuk yang kedua, berarti yang pertama diusap sebelah kanan. Yang ini jangan dipakai dulu, pakai yang kiri. Nah, nih 4 ruas jari ini diletakkan di 4 ruas jari kanan. Lalu pelan-pelan diusap sampai siku. Ini kan belum dipakai. Ini belum dipakai. Yang telapak tangan ini belum kita pakai. Ini sudah mustakmal berarti. Lalu kita paling. Pas mau malingnya lalu pakai telapak tangan setelahnya. Lalu telapak tangan ini menyisir lagi di bawah tangan sini. Lalu terakhir ini jempol, karena jempol belum dipakai sini. Di mana jempol? Mengusap terakhir di jari jempol juga. Sekali itu aja itu. Apakah ditapak lagi? Karena sini masih ada sebut, kan ada disentuh. Adalah biar nyentuh telapak tangan. Jadi yang kanan langsung buat ya.
selesai tayamum, latihan di rumah diulang-ulang. Hendak latihan pakai pupur, ya, pakai pupur bayi silahkan, pupur bayi. Hendak dilampan es. Kalau lagi tapak. Ya, habis sudah berdoa selesai tayamum. Itulah cara tayamum. Sehingga sampai pada kedua sikumu sudah. Jikalau dua pukulan ini masih belum cukup, maka pukulkanlah pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Ini yang tadi jelas sekali. Ini jarinya sudah dipakai lagi di bawah. Kemudian sambungkanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lainnya. Nah, sudah tutup, hanya lalu diselat-selati jari jemari disilangkan. Selesai. Lalu kita berdoa dan sembahyanglah engkau dengan satu kali tayamum itu akan satu kali sembahyang fardu saja. Jadi bila pian pakai kesan maghrib, habis itu setengah jam berikutnya isya, bolehkah tayamum tadi belum bakantut, belum batal, lalu dipakai sholat isya? Jawabannya tidak boleh. Jadi satu tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu saja. Otomatis bila pian anak sembahyang lagi, tayamum lagi. Kalau memang tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air, tidak boleh digabung. Tapi kalau sunnah, sembahyang sunnah, ba'diyah, qobliyah, mau beberapa kali pun boleh dengan satu kali tayamum. Megang Al-Quran boleh, walaupun satu kali tayamum. Dan beberapa saja yang kau sukai daripada sembahyang sunnah. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah oleh tayamum yang baru. Selesai. Jadi tambahan dari luar kitab ini yang biasa, kitab kecil aja. Jadi tambahan bahwa tayamum ini hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat saja. Dan orang yang bertayamum itu harus masuk waktu sholat, ya, harus masuk. Kalau yang belum masuk waktunya, bersah kita bertayamum. Nah, kayak apa kalau bertayamum yang kena luka? Cuma umum aja, belajar tayamum. Kalau kita ada luka, ada perban, di mana di tangan, misalnya sini, dibungkus perban. Berwudu pakai air boleh kan? Misalnya ujar dokter jangan, kada boleh. Berarti kada boleh juga dibasuh luka. Lalu kita berwudu pakai air bisa kada wajah? Bisa. Maka jangan tinggalkan wudu pakai air, jangan langsung tayamum. Jadi kita berwudu kayak biasa saja. Wajah 3 kali. Tangan kanan seperti biasanya, tapi yang luka jangan dibasuh. Sampai sini. Habis itu dari sini ke sini tuh basuh. Setelah itu kita lap muka kita pakai air anduk, keringkan tangan, keringkan. Lalu apa yang dilakukan untuk mengganti basuhannya karena kalau terbasuh tayamum. Nah, ini yang berat yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Berwudu mana tayamum? Ada kalau wudu tayamum aja kalau bisa wudu. Ada kalau harus wudu yang mana luka pada kawal dibasuh, di situ harus tayamum. Jadi anggap sudah dibasuh, kita lap, debu siapakah? Kayak apa caranya? Ya kayak tadi tepuk. Bukan mukanya yang ditayamumi. Nah itu lain, tayamum itu caranya ya kayak tadi
tepuk buat wajah, tepuk yang kedua buat tangan dan kiri. Selesai. Habis itu basuh tangan kiri, kepala seperti biasa, basuh betis kayak biasa. Di kiri ada lagi enggak? Maka yang muka jangan dibasuh kalau boleh ya. Lalu kayak apa menyempurnakan basuhan luka yang kada terbasuh? Tayamum lagi. Berarti sekali wudhu dua tayamumnya untuk menambal basuhan yang kada kena air jelas ya. Maka caranya adalah dengan kita bertayamum dua kali. Itu kalau luka, kalau mengimpus wudhu pada awal bertayamum pada ya sudah sekian sembahyang seadanya berwudhu pada bertayamum pada pakai mukena artinya apa yang kau ditutup aurat alat yang ditutup aurat sudah sembahyang. Pada kau berduduk pada sender pada kau berabah biasa betis ke arah kiblat kalau mampu, kalau memungkinkan. Insyaallah nyaman aja kalau di rumah sakit kelasnya kelas 1 atau VIP, kamu jadi bisa geser panjangnya menghadap kiblat. Ada bulu, ada bapak, ada bertayamum, ada bapak. Kenapa? Ada kawat, ada memungkinkan. Boleh. Nah, di dalam halal mengganti mandi besar, misalnya dia junub lalu hendak mandi wajib tapi air habis di mana-mana kan ada air misalnya kayak apa dulu mandi wajibnya ganti pakai kan tayamum ini fungsinya untuk mengganti bersuci karena kalau bersuci dari hadas besar yaitu mandi pakai tayamum maka kita bertayamum. Ada baju pada mau dipaksa. Malam tadi kan memikirkan dulu pacang mandi baju soalnya ikut malah pas bingung mandi wajib baju kada lalu kayak apa tayamum kalau memang kada ada baju lah belum dicari itu bapak dasar ada baju kada boleh. Memang kalau tidak ada baju hendak mandi junub kayak atau mandi suci dia daripada haid atau daripada nifas saat itu karena mau sholat maka ganti dengan tayamum. Jadi tayamum seperti biasa. Berarti bergulung di tanah ya ada. Bukan berarti kita mandi debu pula ya. Itu salah kaprah. Tayamum kayak apa tayamum? Kayak tadi Pak. Usap wajah, usap dua tangan, selesai sebagai gantinya mandi wajib. Jadi jangan kita berpikir punya berwudu usap wajah tangan berarti punya mandi junub berguling di tanah aja sekalian yang ada begitu. Tetap wajah dan dua tangan. Kalau yang mandi wajibnya ada luka di perut, bekas operasi misalnya. Bekas luka apakah misalnya ada boleh kena air tapi ada tahan juga hendak kayuan lawan pasangan ya sudah akhirnya junub saat itu hendak mandi seperti biasa. Di sini ada perbannya waterproof misalnya tahan air jadi aman. Tahu apakah mandi junubnya sah? Belum sah. Kenapa belum sah? Ada kulit yang belum dibasuh oleh air. Lalu bagaimana cara menambal basuhan yang belum sempurna ini dengan tayamum? Jadi habis pian mandi, keringkan wajah, keringkan tangan, lalu tayamum. Ada nanti tayamum itu tanah banyak di luar, tinggal ambil debunya, tepuk wajah sekali. Tangan sudah sah mandi wajib kita walaupun ada tambahan korban di tubuh tersebut. Nah, itulah pembahasan sedikit adab-adab kita di dalam bertayamum. Kira-kira mudahan apa dipahami dan jelas atau ada yang hendak lakukan silahkan ibu-ibu kalau ada silahkan.
ada kahwa, ibu ada kahwa. Ngatilah bila garing jangan libur sembahyang pesan. Karena apa? Itu kita pesan karena sangat banyak orang meremehkan sholat ketika garing. Padahal itu yang sangat kita khawatirkan dan takutkan kalau bina garingnya salajur. Mun garing tadi salajur berarti sembahyang kita tinggalkan, kita takut matinya pada membawa iman. Kenapa? Karena sengaja meninggalkan sembahyang wajib. Jadi usahakan tetap sembahyang. Pada kaul dulu tayamum, pada kaul keduanya ada apa? Yang penting sembahyang menghormati waktu saat itu, menghormati sahaja pun sembahyang zuhur 4 rakaat menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Jadi kayak itu niatnya malah bila sembahyang menghormati waktu. Kenapa menghormati waktu? Karena ada wudu, ada bertayamum, ada kawah, tapi waktu sholat sudah masuk. Bila kita tinggalkan berarti sengaja, maka sembahyanglah semampunya tanpa wudu, tanpa tayamum. Namanya sholat menghormati waktu. Nah itu pesan siapapun, bukan hanya kita, keluarga garing yang kita tekankan jangan ditinggalkan sembahyang. Baik bus, jangan yang ditakuti kawakah makan, hendak napa. Yang perlu kita tanyakan paling pertama, memang kesehatannya kayak apa yang dirasa nyaman. Kita beri motivasi, hanya takut begini, kawakah sembahyang. Dulu kayak bagian kalau air itu didoakan anak sembahyang kalau air ke 20 Desember misalnya, alhamdulillah jangan ditinggalkan pemula sembahyang. Karena sembahyang adalah dihangat-hangat sembahyang begitu. Mudahan biar saya. Nah itu wajib dikodok nggak guru sholatnya itu? Wajib dikodok kalau sholatnya tadi dalam keadaan sakit yang mana kada pakai wudu atau ini bertayamum sebisanya atau kada sama sekali, maka sembahyangnya wajib. Apalagi bayi bus itu nyata sudah wajib dikodok karena sholatnya tidak sah sebetulnya. Kenapa kada sah? Karena najis darah kan ada di pus, berarti kita sembahyang mau dibawa darah itu najis, berarti sembahyang kita kada sah saat itu, tapi tetap wajib sembahyang. Jadi kayaknya bila pian sembuh diingati berapa hari sholat dari subuh 5 hari, 5 kali, zuhur 5 kali, isya 5 kali, berarti karena di Allah dibayar. Jangan menyuruh orang pada saat waktu yang bulan subuh yang beri 50.000, yang zuhur 50.000, yang asar 50.000. Pada saat kita masih hidup, lain mati. Yang mati boleh hanya disembahyangkan oleh orang lain, utang kita. Tapi yang masih hidup kita bayar sholat. Begini kan, kalau masih langsung hari itu tapi saksian kebanyakan membayarnya misalnya pelan-pelan. Hari ini habis sebelum tadi sekali, dan karena waktu israf sekali bulan di kodok subuh kita kadang-kadang saat gimana asar zuhur. Wah demikian mudahan dapat dipaham. Ala hadiniya al-fatihah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma fa'alna al-badr wa bi'alna alladhi anfa'na ahlan ya Rabbal Alamin. Wa qina yu'tiddin wa inna ta'ala azim wa ta'ala kulli syai'in qadir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan berarti kalau dia itu tadi kan tidak ada air tayamum itu kada perlu dipotong sembahyangnya, kada perlu dipotong, dan tayamum batal otomatis bila ada air. Ini kada ada tambahan. Tayamum batal otomatis bila ada sudah tayamum hendak sembahyang hujan, kata kawan dia sembahyang paksa wudu, tayamumnya jadi batal ya. Jadi tayamum batal kalau ada air, baik hujan atau